Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Abdul Latif, NPM 192191063. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang diberi subjudul pengertian pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang kedua, tahapan pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Apa sih pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan itu? Pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan itu merupakan suatu kegiatan yang menyangkut penerapan norma, standar prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga pendidikan sekolah agar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Jadi intinya, untuk pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan itu, semua yang dilakukan atau semua yang apa yang dimaksud dalam pengelolaan pendidikan dan kependidikan itu untuk memajukan sekolah yang intinya untuk mewujudkan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Tenaga pendidikan merupakan suatu komponen yang terdapat dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak harus mencakup guru melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Jadi tenaga kependidikan itu tidak selalu harus guru. Misalnya ada jabatan-jabatan eksklusif maupun pemimpinan yang bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilihat dari jabatannya, tenaga pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tenaga struktur, merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksklusif, umum, atau pimpinan yang bertanggung jawab langsung maupun tidak langsung dalam satuan pendidikan. Yang kedua, tenaga fungsional, merupakan tenaga pendidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis pendidikan. Yang ketiga, tenaga teknisi, tenaga pendidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis, operasional, dan teknik administrasi. Contohnya seperti TU dan yang lainnya seperti itu. Terus dalam undang-undang juga, tenaga pendidikan mengacu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991 Pasal 3 Ayat 1 yang mengemukakan tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelolaan satuan pendidikan, pemilik, penilik, pengawas, peneliti, dan pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi mengenai pengertian tenaga pengelolaan pendidikan dan kependidikan. Yang selanjutnya, saya akan menerangkan tentang tahapan-tahapan pengelolaan pendidikan. Tahapan-tahapan yang ada di dalam pengelolaan pendidikan, yang pertama itu adalah kompetensi profesional. Yang pertama adalah kompetensi profesional yang memiliki pengetahuan yang luas di bidang studi yang diajarkan, memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan. Jadi kompetensi jadi kompetensi profesional itu dia akan mengajarkan suatu bidang studi yang pernah dia pelajari sebelumnya. Nah, untuk mengajarkannya,
dia selalu menggunakan metode apapun yang tentunya dapat membuat siswa itu lebih mengerti dan lebih paham apa yang diajarkan. Yang kedua adalah kompetensi kemasyarakatan, yaitu mampu berkomunikasi baik kepada siswa maupun kepada masyarakat luas seperti orang tua dan lainnya. Yang ketiga itu kompetensi personal, yaitu memiliki kepribadian yang mantap ya dan patut diteladani. Demikian seorang guru yang akan mampu menjadi seorang pemimpin, menjalankan perannya sebagai seorang guru yang digugu dan ditiru. Saya akan menjelaskan tentang tahapan pengelolaan pendidikan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan. Perencanaan suatu cara untuk menetapkan keperluan tenaga pendidikan untuk suatu periode tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas, dengan cara-cara tertentu. Melalui perencanaan ini, sumber daya manusia yang mantap, produktivitas kerja dari tenaga kerja yang ada sudah dapat ditingkatkan. Jadi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, emang kita perlu yang namanya perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini kita harus buat sematang-matangnya agar kedepannya akan menjadi atau membuat hasil yang lebih baik. Yang kedua ada rekrutmen. Menurut Suryadi ya, tahun 2005, dalam kaitannya dengan sistem pengelolaan guru, termasuk dalam sistem rekrutmen guru dalam era otonom daerah dan desentralisasi pendidikan, sepatutnya mempertimbangkan 4 pihak terkait, yaitu pemerintah, termasuk dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak sekolah, dan sebagai servis pihak LPYK sebagai pemasok guru, dan pihak masyarakat termasuk di dalamnya orang tua dan murid. Yang ketiga yaitu adalah seleksi. Menurut Hani Handoko 1988 dalam Kompro 2014 menyatakan bahwa seleksi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Nah, dalam seleksi ini kita harus benar-benar menyeleksi seorang dengan baik. Seleksi ini digunakan untuk menjawab atau memastikan atau menyatakan bahwa si pelamar itu layak atau tidak. Emang seleksi ini sangat ketat karena penilaian-penilaian tertentu harus dipenuhi. Apabila ada penilaian yang tidak dipenuhi, maka dia tidak akan masuk seleksi atau tidak akan diterima. Setelah kita diterima, kita harus menempatkan seorang yang diterima itu kepada suatu penempatan yang dilakukan untuk melakukan penyesuaian antara kebutuhan sekolah dengan spesifikasi keahlian masing-masing. Jadi, apabila ada seorang guru yang memiliki keahlian di bidang penjas atau di bidang yang lainnya, kita harus menempatkan seorang guru penjas atau yang lainnya itu di bidangnya masing-masing. Apabila ada entah di sekolah yang kekurangan guru olahraga atau guru matematika seperti itu, maka itu patut dimasukkan karena penempatan yang sesuai itu karena penempatan yang sesuai itu dibutuhkan dengan kebutuhan yang ada. Setelah melakukan seleksi, terus diterima, dilakukanlah penempatan. Setelah ditempatkan, tentunya kita harus melakukan atau menampilkan dan penilaian kerja, penampilan dan penilaian kerja. Penampilan sangat dibutuhkan oleh guru dalam menjalankan tugasnya di sekolah. Penampilan kerja yang standar adalah penampilan kerja yang memenuhi standar baku penetapan kualifikasi guru yang telah dibuat oleh sekolah. Kinerja adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati dan dapat diukur. Yang selanjutnya itu adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan SDM adalah proses sepanjang hayat yang meliputi berbagai bidang kehidupan, terutama di dalam melalui pendidikan, program peningkatan kualitas sumber daya manusia,
melalui pendidikan akan memberikan manfaat pada lembaga berupa produktivitas, moral, efisien kerja, dan stabilitas serta fleksibilitas lembaga dalam mengidentifikasi lingkungan baik dari dalam maupun dari luar lembaga tersebut. Nah, setelah kita menempatkan perencanaan, terus kita harus melakukan penampilan dan penilaian kerja. Tentunya kita memerlukan pelatihan dan pengembangan. Untuk apa? Untuk kita mengasah skill baik yang sudah ada atau menambah skill, kita menambah ilmu pengetahuan yang lainnya. Ini diperlukan karena pengembangan dan pelatihan ini akan menguntungkan suatu instansi yang sedang kita duduki atau lembaga sekolah. Misalnya ketika kita mengembangkan atau melatih skill kita, itu tentunya itu akan membuat sekolah itu menguntungkan sekolah itu. Selanjutnya itu ada kompensasi. Kompensasi dapat didefinisikan sebagai suatu yang diterima guru sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Informasi dalam kompensasi. Sistem penyediakan untuk anggota adalah dibutuhkan untuk semua tujuan, menambah informasi untuk dapat gaji, perhitungan, penyelesaian, dan pelaporan rekaman. Selanjutnya adalah keselamatan kerja. Keselamatan kerja perlu terus dibina agar dapat meningkatkan kualitas keselamatan kerja guru. Jaminan keselamatan kerja, jaminan personel merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebuah organisasi, baik yang bersifat moral maupun fisik. Nah, untuk keselamatan kerja ini biasanya dilakukan oleh suatu instansi itu agar memberikan kenyamanan atau memberikan kesejahteraan atau kenyamanan dalam mengajar si guru itu. Selanjutnya adalah pengembangan karir. Pengembangan karir guru menjadi perhatian secara global karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi ilmu pengetahuan saja kepada murid, melainkan juga membentuk sikap jiwa yang mampu bertahan di era hiperkompetensi ini. Jadi guru itu perlu dikembangkan, tidak hanya berfokus dalam suatu skill saja, tetapi diperlukan skill-skill yang lain. Misalnya contoh, seorang guru matematika itu harus juga perlu bisa komputer, bisa apa, sehingga memberikan metode kepada muridnya, itu metode dengan istilahnya itu mengikuti zaman. Jadi proses pembelajaran dan pembelajaran itu tidak jenuh juga. Selanjutnya adalah keselamatan atau pensiun. Akhir karir dari seorang guru pendidik adalah memasuki masa pensiun, di mana kondisi tenaga kependidikan tidak bekerja lagi, namun mendapatkan kompensasi dari pemerintah sebagai hasil kerja dalam mengabdi di institusi pendidikan. Nah, ini itu dilakukan ketika pensiunan itu kita mencapai kira-kira batas umur 60 tahun. Sudah 60 tahun itu kita biasanya dapat mendapatkan pensiunan, dan itu juga apabila kita PNS. Mungkin itu cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan. Saya sebutin secara singkat lagi. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua rekrutmen, yang ketiga seleksi, yang keempat ada penempatan, yang kelima ada penampilan dan penilaian kerja, yang keenam ada pelatihan dan pengembangan, yang ketujuh ada kompensasi, yang kelima adalah yang kedelapan adalah keselamatan kerja, yang kesembilan adalah pengembangan karir, yang ke-10 adalah kelanjutan atau pensiun. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang tantangan pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan. Di sini saya akan menyebutkan hanya 5 saja yang dapat saya sebutkan. Yang pertama, tantangan yang pertama yang dihadapi pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan adalah yang pertama, proses dalam bidang kependidikan selain guru masih belum luas dikenal oleh masyarakat, seperti laboran pustakawan, sehingga kurang mendukung terhadap pengembangan profesi. Maksudnya di sini pengelolaan pendidikan dan kependidikan itu tidak hanya seorang guru, tetapi ada juga pustakawan,
ada juga laboran. Nah, mungkin dalam pendidikan itu yang dikembangkan, yang dikenal oleh masyarakat adalah seorang guru, sehingga membuat guru itu menjadi mudah untuk sejahtera. Tetapi kita melupakan dalam pengelolaan tenaga pendidikan dan pendidikan tidak hanya seorang guru, tapi juga ada juga seorang pustakawan, laboran, sehingga ketika masyarakat tidak tahu apa saja yang ada dalam pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan itu, sehingga membuat profesi-profesi yang lain selain guru itu kurang dikembangkan seperti itu. Yang kedua, adanya perilaku tenaga kependidikan yang kurang menguntungkan seperti perilaku paternalistik yang terjadi dalam keengganan bawahan untuk berpendapat, atau karena dominasi atasan terhadap bawahan itu teramat kuat, kepatuhan semu, kekurangan mandirian dalam kerja, konsensus yang menekankan pada perilaku penggarapan secara informal dan formal resmi hanya mengukuhkan, dan adanya perilaku evasif yakni tidak satu kata dengan perbuatan. Yang ketiga, tenaga kependidikan yang cenderung primordialisme, yaitu enggan meninggalkan tempat asalnya, sehingga pemerataan tenaga ahli di bidang kependidikan sangat sulit dilaksanakan. Nah, untuk saat ini kan kita tahu bahwa biasanya ketika guru saya suka bercerita ketika waktu sekolah, guru saya itu suka ditempatkan di tempat-tempat terpencil, sehingga pemerataan pendidikan itu sangat merata pada waktu itu. Tetapi beda dengan waktu sekarang itu sangat susah untuk mencari seorang guru yang istilah ditugaskan oleh pemerintah untuk merantau atau memberikan informasi kepada daerah-daerah yang sangat terpencil. Nah, untuk sekarang itu sangat sulit karena memang lebih enak di kota kita sendiri daripada di kota lain. Kita tidak perlu adaptasi, tetapi ruginya pendidikan atau tujuan nasional pendidikan itu tidak tercapai karena tidak meratanya pendidikan yang ada di Indonesia. Yang keempat itu ada mutasi yang terjadi di lingkungan pendidikan organisasi. Pendidikan karena berkonotasi buruk baiknya perpindahan tenaga pendidikan di suatu wilayah ke wilayah lain sangat jarang dilakukan. Yang kelima itu produktivitas kerja masih dianggap rendah, yang diakibatkan oleh kecerobohan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengelolaan tenaga pendidikan itu sendiri. Nah, itulah tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak salahnya, banyak kurangnya, atau salah-salah kata, dan apabila tidak ada yang mengerti bila ditanyakan lagi kepada saya, dan apabila saya tidak bisa menjawab, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kesimpulannya adalah pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan dan pemerintahan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan sekolah. Dan tahapan pengelolaan pendidikan dan kependidikan terdiri atas perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, penampilan, dan penilaian kerja, pelatihan, pengembangan, kompensasi keselamatan kerja, dan pengembangan karir dan pemerintahan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.